Oke, karena ada kendala, kita kembali kepada fokus pembahasan apakah ini diperbaharui oleh Barat atau emang pembaharuan dari tubuh Islam itu sendiri. Jadi bisa dilihat dari kok dua. Jadi bisa dilihat dari premis tadi, tapi ada sanggahan dari Pure Bordio yang disampaikan oleh Kak Fakih tadi, bagaimana sebenarnya suatu pengetahuan, suatu ilmu, suatu hal yang berbau dengan hal itu semua itu katanya Pure Bordio itu adalah kekerasan simbolik secara tidak langsung, secara intrinsik itu mengandung suatu kayak kolonialisasi paradigmatik mungkin ya, kolonialisasi bagaimana kita dalam merangkai suatu paradigma terhadap suatu fenomena. Jadi ini sanggahan yang sangat dalam sekali. Tapi kalau kita lihat bagaimana dari 3 hal yang ditemui oleh Muhammad Iqbal di Eropa tadi, kita melihat bahwa sebenarnya Muhammad Iqbal tidak lantas menerima ilmu itu atau kebudayaan Barat yang bersifat positif tadi. Itu ada 3. Nah, di antara ketiga-tiganya ada yang terakhir itu tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. Jadi saat dikatakan diperbaharui lagi apabila agama Islam itu sudah menggandaikan prinsip-prinsip dasarnya hanya karena ingin mengikuti tren-tren ilmiah atau metodologi ilmiah dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat Kristiani, agama-agama Protestan yang menghalalkan gay dan lain sebagainya. Nah, jadi di antara yang sudah disampaikan oleh Iqbal tadi, mana dah 3 hal pokok masyarakat Eropa dalam artian yang dapat mewarnai pembaruan Islam yang dapat diambil sebagai suatu nilai positif itu adalah dinamisme masyarakat Eropa. Bagaimana masyarakat Eropa itu dalam menghadapi fenomena-fenomena sosial itu sifatnya lebih progresif, lebih produktif dan lain sebagainya. Dan hal ini bebas nilai. Dalam artian saat Iqbal mengambil nilai ini sama sekali tidak akan merusak kesucian nilai-nilai Islam yang ada secara prinsipil dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Yang kedua itu adalah potensi masyarakat Eropa. Potensi masyarakat Eropa ini juga berada pada garis free value, sehingga saat umat Islam menerapkan atau mencangkok spirit ini juga tidak akan merusak nilai-nilai keberislaman dari umat Islam itu sendiri. Nah, baru dari 3 yang terakhir ini adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan corak Islam yang memang disuarakan oleh Islam itu sendiri, yaitu yang berupa sekularisme, kapitalisme, dan imperialisme. Kalau kita lihat di perbandingan antara ketiga-tiganya, antara dinamisme dan potensi masyarakat Eropa, itu semuanya itu lebih kepada suatu metode, suatu cara, suatu spirit, kayak kerangka kerja, bukan hasil dari inferensi suatu penyimpulan dari bagaimana mereka menghadapi suatu fenomena. Nah, berbeda hal dengan penemuan ketiga yang ditemukan oleh Muhammad Iqbal tadi yang berupa sekularisme, kapitalisme, dan imperialisme. Ketiga-tiganya itu produk jadi semua, produk jadi yang sudah tidak pada tataran free value, sehingga saat memang ini diterima oleh agama Islam, saya akan setuju dengan Kak Fakih, ini merupakan Islam yang diperbarui oleh Barat. Karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh Barat itu bukan pada nilai-nilai bagaimana mereka meneliti suatu hal, menghadapi suatu hal, tapi bagaimana mereka sudah menyimpulkan suatu hal yang mereka hadapi. Jadi dari beberapa hal yang sudah mereka hadapi terkait dengan keagamaan, mereka menyimpulkan dengan cara sekularisme. Bagaimana mereka menghadapi tentang peristiwa-peristiwa ekonomi, mereka menyimpulkan dengan kapitalisme mereka, sehingga menjadi suatu ideologi baru. Dan yang terakhir, mana itu? Dan bagaimana mereka melihat faktor-faktor politik, mereka menyimpulkan dengan sifat-sifat yang bersifat ideologi imperialisme mereka. Nah, makanya saat inferensi yang sudah tidak bebas nilai ini diterapkan dalam tubuh umat Islam, dalam artian ini sudah memang sudah sangat bertentangan jika sudah ditelis ulang, sudah dikaji secara mendalam. Makanya saya akan setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa
umat Islam itu diperbarui oleh Barat. Akan tetapi saat yang diambil oleh Muhammad Iqbal adalah suatu pola pikir critical thinking, lebih kepada critical thinking. Kalau kita lihat kepada dua yang disebutkan Mbak Winda tadi tentang dinamisme masyarakat Eropa dan potensi masyarakat Eropa, itu sudah hal yang berada pada variabel bebas nilai. Sehingga saat itu berada pada tataran variabel bebas nilai, Barat pun tidak boleh mengklaim itu adalah nilai Barat, karena memang itu ada dalam posisi status quo. Nah, gimana? Yang mana itu? Yang diambil oleh Iqbal dari Barat, cara pengembangan ilmu pengetahuan. Iya. Kalau yang dikatakan Mbak Winda yang saya catat tadi itu ada 3 hal pokok tadi masyarakat Eropa. Nah, itu dinamis masyarakat Eropa, potensi masyarakat Eropa, dan pemisahan agama. Tapi ditarik lagi kepada paham-paham sebagai bentuk inferensi dari bagaimana mereka melakukan dinamika pemikiran terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat Eropa. Itu ada sekularisme, kapitalisme, dan imperialisme yang sangat tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. Nah, terkait dengan apakah agama Pakistan itu adalah sebuah eksklusif ya. Saya rasa bukan kepada eksklusif, karena eksklusif itu sifatnya lebih negatif. Kesannya negatif lah. Tapi mungkin sebagaimana prinsip ilmu pengetahuan Islam kan membutuhkan kayak wadah khusus. Wadah khusus untuk apa? Untuk membiarkan dia berkembang dengan sendirinya tanpa campur tangan metodologi lainnya, epistemologi lainnya. Sama dengan Pakistan itu sendiri. Apalagi kalau dilihat dari pertanyaan dari Mas Aril tadi, apakah umat yang non-Islam yang berada di dalam tataran agama Islam itu adalah umat yang termarginalkan? Itu tidak. Bahkan kalau dalam kajian ekonomi Islam, Mas, umat yang non-Islam pada saat di Madinah itu memiliki tingkat yang kayak keistimewaan tersendiri. Karena mereka hanya cukup bayar pajak saja. Berbeda dengan umat Islam pada saat itu. Saat umat Islam menjadi negara kota di sana, umat Islam itu dibebani dengan zakat, wusr, dan lain sebagainya. Sedangkan umat yang non-Islam hanya cukup membayar pajak sebagai uang jaminan atas keamanan mereka. Jadi apakah dimarginalkan kalau dalam ditinjau dari studi historisnya pada saat itu di faktor ekonominya, itu tidak. Jadi sebenarnya kalau saya melihat apakah nasionalisme geografis itu Iqbal tidak setuju, itu bukan bentuk dari pesimisme. Bukan bentuk dari pesimisme. Karena sebenarnya bentuk negara maupun kerajaan itu semuanya kan hanya objek formal aja, bentuk formal dari suatu alat ya. Jadi itu tidak paten. Kalau kita melihat apa yang harus dipatenkan, kan kayak gitu mungkin kalau dalam retorika Iqbal, yang harus dipatenkan itu adalah kebersamaan dalam faktor keagamaan. Tapi apakah orang yang ada di dalam negara itu harus Islam semua? Kalau dilihat, kalau memang Muhammad Iqbal itu menganut sesuai dengan menganut kepada masa Nabi, itu tidak seperti itu. Kalau dalam masa Nabi, dalam artian pemerintahan yang bergerak pada saat itu maupun berbentuk kerajaan atau berbentuk kenegaraan, itu adalah yang menggunakan sistem Islam. Nah, cuma sistem Islam yang kita pahami sekarang konotasinya lebih kepada dogmatis agama. Sehingga sistem Islam yang harusnya kita bisa kembangkan secara bebas nilai, itu menjadi suatu hal yang pesimis di telinga kita karena memang tidak relevan dengan zaman. Oke. Ada hal paling menarik sebenarnya. Muhammad Iqbal sudah dikategorikan dalam pembaharu Islam. Apa sumbangsi utamanya? Kenapa disebut pembaharu? Itu pertanyaan paling dasar dari ini. Karena kenapa? Saya menduga yang paling besar ya, pengaruh paling besar dalam dunia Islam. Saya menduga karena lahirnya Pakistan itu adalah sumbangsi pemikirannya Iqbal. Maka
Iqbal disebut pembaharu Islam gara-gara menciptakan suatu negara Islam yang inklusif. Karena belum inklusif sampai sekarang. Itu, saya menduga itu. Meskipun Iqbal julukannya banyak, tokoh budaya, tokoh Islam, tokoh syair, banyak. Saya akan keluar dari situ karena itu adalah konsumsi sosial, bukan. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi Iqbal ini disebut pembaharu Islam, sumbangsi terbesarnya apa? Kemudian saya lanjutkan begini. Kalau kita melihat suatu fenomena peradaban negara Islam memiliki 3 pilihan dalam bentuk suatu negara. Kalau kita melihat peradaban Pakistan, peradaban Turki, itu yang pertama pilihannya adalah menciptakan negara Islam, pan-Islamisme alirannya. Yang kedua adalah menciptakan negara sekuler seperti di Turki. Jadi alirannya adalah Barat. Atau yang ketiga menciptakan negara nasional seperti di Indonesia. Alirannya adalah unifikasi lokal dan juga Barat dan juga Timur. Itu unik. Itu 3 pilihan dari negara Islam untuk menciptakan suatu negara. Nasionalisme, pan-Islamisme dan juga sekularisme. Pilihannya masing-masing beda. Dan Pakistan kebetulan memilih pan-Islamisme. Hal yang paling menarik adalah apakah yang melatar belakang itu? Saya menduga sekali lagi saya menduga pasti pesimisme, pasti. Saya menduga pasti pesimisme. Sanggahan terkait dengan untuk bersatu lebih kuat untuk menciptakan suatu peradaban yang lebih baru, itu hanya alasan yang dibikin secara praktis, alasan praktis. Karena kenapa? Karena kondisi sosial India pada masa itu, ketika pemerintahannya itu, kekuatan Islam lagi dalam fase paling rendahnya. Misalkan dalam parlemen India waktu itu, tokoh Islam hanya memiliki satu tokoh yang kuat, namanya kalau nggak salah Abu Jamal Zat. Itu tokoh Islam yang mendukung konsep nasionalisme Islam di India, bukan Pakistan. Itu padahal kalau dilihat dari sejarah secara historis, Islam itu memiliki suatu peradaban yang sangat tinggi sekali di India, namanya kerajaan Mughal. Tapi ketika fase transisi antara pemindahan di India dan juga Pakistan, Islam sedang berada dalam fase terendah menurut peradaban mereka. Jadi agar untuk bagaimana cita-cita pembaharuan Islam bisa terjadi secara praktis, maka dimunculkanlah ide untuk membentuk suatu negara. Karena hasil dari pesimisme suatu peradaban Islam di India itu bisa tumbuh secara praktik, secara cepat. Maka dari hasil pesimisme inilah kemudian gagasan Muhammad Iqbal ini muncul untuk menciptakan suatu pembaharuan yang praktis, yang sangat cepat dan juga sangat sederhana. Bagaimana menciptakan suatu negara baru di samping negara India, yaitu negara Islam Pakistan. Awalnya negaranya namanya negara Republik Islam Pakistan, karena sepertinya ketika berjalannya waktu tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita yang sudah dibangun sebelumnya, maka dibentuklah bentuk negara menjadi negara Republik Pakistan. Islamnya dihapus, meskipun tetap warga negaranya mayoritas adalah Muslim gitu. Jadi itu pertanyaan besar juga, kenapa perubahan itu terjadi dari negara Islam, negara Republik Islam Pakistan menjadi negara Republik Pakistan? Itu pertanyaan penting selanjutnya yang paling update, pertanyaan paling update. Apakah Islam sudah tidak menjadi cita-cita dari negara Pakistan atau sudah tidak layak untuk dijadikan cita-cita atau gagasan utama untuk mendirikan suatu pembaruan Islam? Itu menarik. Kemudian selanjutnya saya ingin menambahkan sisi negatif dari, kalau kata Mas Ang tadi tidak labil. Kalau saya bilang Muhammad Iqbal justru dia tidak punya pendirian. Yang pertama, alasan pertama misalkan, yang paling penting, kita mungkin karena Muhammad Iqbal merupakan satu budayawan, selalu membuat syair, selalu membuat puisi, maka kata-katanya banyak yang terkenal. Seperti misalkan kafir yang pintar atau kafir yang baharuannya bagus itu lebih baik daripada Muslim yang tidur, gitu. Itu sama saja kita pernah mengalami fase itu ketika DKI Jakarta mengadakan pemilihan gubernur. Satu ada quotes yang paling menarik, lebih baik pemimpin yang adil tapi dia non Muslim daripada pemimpin Muslim yang tidak adil. Itu kan sama. Itu sama. Tapi banyak ulama, banyak pemikir di Indonesia mengatakan itu tidak apple to apple. Kenapa contohnya tidak Islam yang adil lebih baik daripada non Muslim yang adil? Jadi kenapa? Karena gagasan terkait dengan pemikiran itu ranah kognitif dan kita sudah selesai peradabannya, bahwasanya kita sudah selesai bahwasanya pemikiran dan agama itu tidak saling bertentangan. Kenapa ide-ide ini muncul?
Kenapa gak quotes-quotes ini tetap diamini sampai sekarang? Karena Iqbal merupakan tokoh budayawan. Kata-katanya, syair-syairnya bagus-bagus. Tapi kalau kita kaji secara substansi, itu nggak apple to apple sebenarnya. Gitu loh maksudnya. Kan secara substansi, ide kognitif itu terkait pemikiran misalkan. Non muslim yang pintar, yang gagasannya bagus lebih baik daripada Islam yang tidur. Gak ada sangkut pautnya gitu loh maksudnya lo. Karena kenapa? Pikiran itu kognitif, sedangkan keyakinan itu di sini gitu loh. Jadi apalagi kita sudah selesai peradabannya, bahwasanya peradaban Asy'ari di minggu kemarin sudah dibahas, pikiran dan juga teologi itu tidak saling bertentangan. Kenapa itu masih dipakai oleh Muhammad Iqbal? Jadi kan kalau kita kaji secara substantif itu quotes-nya amburadul gitu. Itu mundur. Jadi mundur. Tawan kita amini itu karena melihat kata-katanya yang sungguh syair gitu maksudnya. Makanya saya setuju kalau misalkan Muhammad Iqbal merupakan tokoh budayawan gitu. Tapi kalau terkait dengan pembaharu, ya nggak berhenti di situ. Pertanyaannya nanti agak ragu-ragu gitu mungkin. Selanjutnya, oke. Ketika dilanjutkan, kita masuk ke dalam bahasan yang lebih teoritis atau metodis. Ada satu ide pembaharuan yang menarik dari Iqbal katanya, menggunakan istilah dinamisme. Loh, itu istilah yang sangat serius sekali. Istilah dinamisme hanya diartikan sebagai filsafat ego dan isinya itu hanya terkait dengan kesadaran diri harus berubah, harus berkembang dan harus bisa lebih baik daripada sebelumnya. Itu sangat melukai istilah dinamisme, karena istilah dinamisme itu adalah kata kunci dari suatu peradaban gitu. Kalau kita bicara dinamis berarti kita bahas tentang peradaban suatu manusia gitu. Karena dinamis itu berarti bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, bukan kesadaran gitu loh. Kalau mau bahas tentang tentang kesadaran umat muslim, bahas ketika abad pertama umat Islam berada gitu. Muhammad Iqbal yang hidup antara abad 19 dan 20 itu tidak layak untuk membahas tentang kesadaran diri umat muslim. Itu sudah terlambat, sangat-sangat terlambat sekali. Padahal tokoh-tokoh Islam sebelumnya di India dan juga Pakistan ada dua tokoh besar, namanya kalau nggak salah Sayyid Ahmad Khan dan juga Sayyid Amir Ali. Itu sebelumnya sudah memberikan pembaharuan yang lebih pragmatis daripada Muhammad Iqbal. Kenapa ketika di Muhammad Iqbal isinya hanya terkait dengan kesadaran umat muslim? Itu kemunduran. Jadi kalau misalkan ide terkait dengan dinamisme adalah sumbangsi kenapa Iqbal dijadikan tokoh pembaharu, itu kemunduran dalam istilah pembaharuan kita gitu loh maksudnya. Jadi pertanyaan selanjutnya terkait dengan dinamisme, mungkin saya salah arti terkait dengan isi itu. Makanya saya tanya sekarang, bagaimana? Karena di situ adalah hukum Islam, jadi saya punya tanggungan moral untuk bertanya tadi. Jadi bagaimana menggunakan pola pikir dinamisme untuk menciptakan suatu hukum yang dinamis yang berbeda dengan sebelumnya? Ini pertanyaan metodis. Jangan jawab dengan latar belakang, oh ya sumbernya ambil dari barat, sumbernya ambil dari Al-Quran, sumbernya diambil dari hadis. Karena ini pertanyaan metodis. Sekali lagi saya tidak bertanya terkait dengan sumber hukum gitu maksudnya. Itu barat itu sumber hukum gitu. Jadi bagaimana metode untuk mengaplikasikan suatu sumber sehingga menciptakan suatu hukum yang baru yang lebih dinamis dari sebelumnya, itu harusnya menjadi pokok pikiran dari Muhammad Iqbal. Saya nggak nemu itu tadi. Karena yang tadi dijelaskan hanya hadis itu harus dicari secara kontekstual. Lu kita selesai di abad 15 selesai gitu loh. Jadi itu kalau misalkan dibahas di abad 19 itu sangat tidak relevan. Maka istilah pembaharu tidak cocok bagi saya ke Muhammad Iqbal gitu maksudnya. Seperti misalkan juga pemateri tadi berusaha menghindar dari contoh-contoh terkait dengan suatu contoh peradaban terkait dengan hukum Islam. Kalau misalkan kemarin kan seperti poligami sudah diambil sebagai contoh metodis bagaimana suatu hukum yang baru diciptakan oleh Muhammad Abduh diambil dari metode ini dan juga bersumber dari sumber ini. Mungkin agak lebih mudah, agak lebih dipermudah kita karena tadi disebut Muhammad Iqbal sebagai tokoh hukum katanya. Saya nggak terima gitu maksudnya. saya nggak terima karena tidak memberikan sumbang siapapun terkait dengan metode istinbat hukum. Nggak ada. Dia hanya mengatakan sumber hukum itu ada 3 nantinya. Sumber hukum dari barat karena di barat itu tidak diambil dari sistemnya, diambil dari pengetahuan saja. Diambil dari Al-Quran dan hadis dan juga diambil dari nasionalisme karena dinamis berupa wilayah. Itu sumber hukum. Saya nggak butuh itu. Itu sudah konsep umum sekarang. Jadi kalau itu disampaikan itu
Sekali lagi saya tidak mengakui Muhammad Iqbal sebagai pembaharu dalam bidang hukum gitu. Jadi jelaskan bagaimana sumbangsi dalam secara metodis pengambilan hukum menurut Muhammad Iqbal dengan menggunakan konsep dinamisme atau ada konsep lain di luar dinamisme. Sekian, terima kasih. Cik, kita lebih menarik biar tidak menjadi tanya jawab, dialog nanti ditampung ya. Lebih mendalam saja ya nanti. Saya tertarik kepada punya Mas Faidol terkait dinamisme Islam dengan istilah bahasa dinamisme. Kita korek bersama pemikiran Muhammad Iqbal sebenarnya tidak harus dirinci seperti itu, Pak ya. Tapi dari cara berpikirnya juga, kerangka berpikirnya nanti yang menjadi menarik. Karena sebenarnya latar belakang yang pernah saya pelajari mungkin saya agak lupa ya. Filsafat Muhammad Iqbal itu kalau nggak salah dinamika manusia ya. Jadi itu ada bahasa Inggris, nanti dicari ya di Google, coba dicari. Saya lupa itu. Ya cari aja, jangan tanya yang mana, cari aja nanti. Coba cari itu filsafat dinamika manusia di mana dia menghasilkan dinamisme Islam itu berawal dari pemahaman umat Islam itu sendiri terkait sains, alam semesta dan juga matahari, bulan dan fenomena sosial, sehingga nanti ketemu titik temunya itu di mana kan kayak gitu. Cuma yang agak saya risih sebenarnya memahami Muhammad Iqbal itu dulu ketika saya belajar. Karena kata Muhammad Iqbal kita itu harus memiliki pemahaman yang sesuai dengan konsep sahabat masa Rasulullah, dari spiritnya, jiwanya kayak gitu kan. Sehingga kan dia kan membawa Einstein juga terkait relativitasnya itu, IPA-IPA-nya itu nanti, sehingga menunjukkan bahwa fenomena alam itu misalnya sampai hari ini kan tidak selesai terkait perdebatan entah bumi itu bulat atau bumi ini datar misalnya. Muhammad Iqbal itu menawarkan bahwa cara kita menjawab entah bumi itu bulat atau bumi itu datar, maka kita harus sesuai dengan real Islam. Bagaimana Islam berpikir terkait bumi itu sendiri. Itu yang menjadi saya dari dulu agak kurang menarik mengkaji Sir Muhammad Iqbal itu, karena sampai hari ini pun Muhammad Iqbal itu gak buat begini loh cara berpikirnya Islam memandang bumi misal gini-gini bla bla bla, jadilah suatu konsep. Gak seperti kayak yang tokoh-tokoh barat kayak Galileo cuman dan lain-lain itu. Tapi Muhammad Iqbal itu di situ menariknya memberikan pembaharuan kepada kita bahwa kita melihat IPA itu biar sesuai dengan pemikiran sahabat. Gimana caranya? Minimal dengan Muhammad berpikir sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Kan sampai hari ini kan jadi perdebatan. Bumi itu bulat atau bumi datar. Lah untuk melihat itu kita harus Islam. Ini semisal saja untuk memudahkan. Lah itu yang untuk diperdalam lagi terkait dinamisme Islam itu sendiri ya. Yang menganggap bahwa dari sisi apapun, karena pernyataan yang menarik juga terkait hukum bahwa hukum itu kan tidak statis katanya. Ya. Tapi berubah-ubah dan menyesuaikan kayak gitu Mas. Ya. Sekalipun Anda jurusan hukum keluarga ya harus romantis lah, jangan representatif. Jangan ya representatif saja kayak gitu kan pendekatan. Mungkin seperti itu. Baik, saya tanggapi dari yang dari yang di Kaang dulu ya.
Yang mengenai alam semesta dan lain sebagainya, memang dia memang menyinggung tentang Einstein dan lain sebagainya. Makanya tadi saya sebut bahwa sumber yang ada dalam Al-Qur'an yang perlu kita pikirkan, yang maksudnya yang diindikasikan atau secara eksplisit Al-Quran menganjurkan kita untuk berpikir adalah tentang alam semesta, sejarah, dan diri sendiri, dan diri manusia gitu. Nah makanya ketika menyebut alam semesta, dia menghargai, mengapresiasi dari barat bagaimana teori-teori tentang bumi, bagaimana teori-teori tentang alam semesta. Kita dianjurkan untuk melihat itu gitu. Jadi spiritnya itu tidak harus kita melihat bahwa bagaimana dulu sahabat memahami tentang bumi dan lain sebagainya. Itu justru bertolak belakang dengan prinsipnya Iqbal. Karena menurut Iqbal seharusnya masyarakat saat ini, umat Islam saat ini, dengan pendekatan ini interdisipliner, multidisipliner, kita mampu berpikir induktif tadi. Bagaimana kita menghasilkan teori-teori baru. Gitu. Itu sih Kak. Jadi maksudnya alam semesta itu di sana, spiritnya di sana. Maksudnya kalau yang saya tahu filsafatnya itu filsafat Hudi Kan dalam Muhammad bukunya Iqbal itu Asrori. punya teori yang sangat menarik. Apa ya, Itu Kak, yang adalah mana? ya teori dinamika itu. Sehingga memunculkan dinamisme. Bahkan dalam suatu sumber lain, dia itu terpengaruh dengan tokoh-tokoh barat, filsafat barat seperti Bertrand Russell. Kemudian siapa lagi? Nietzsche, iya. Nietzsche, juga siapa? Whitehead, Bergson. iya memang. Itu sehingga dalam buku filsafat yang dia karang, dia memberikan suatu konsep teori namanya dinamika, kan, teori dinamika. Sehingga apapun pendapat dari suatu tokoh-tokoh pengetahuan itu nanti menghasilkan suatu dinamis gitu. Kesimpulannya itu adalah dinamis gitu. Kita gak usah berbicara background lah. Walaupun Muhammad Iqbal ini adalah orang Islam, kita kan tidak bicara secara pribadi personal dia, tapi kita korek betul terkait pemikirannya yang teori dinamika itu, karena ini juga nanti menjadi ontologis dari dinamisme Islam itu. Kalau yang saya baca, memang Iqbal mendapat maksudnya sempat belajar beberapa filsafat, misal bagaimana pemikiran Bergson, bagaimana pemikiran Nietzsche tadi, Whitehead, terus. Tapi kalau Bertrand Russell saya belum tahu, dan tidak pernah saya baca ada pemikiran itu. Dinamika Iqbal. Kalau dinamika Iqbal, kalau yang saya tahu, saya tidak pernah membaca ada istilah filsafat dinamika ya Kak. Mungkin nanti saya sambil cari juga, karena yang saya tahu cuma dinamisme, sedangkan filsafatnya itu filsafat Hudi tadi. Yang dijelaskan dalam bukunya Asrori Hudi itu. Saya dari tadi juga sambil nyari ya. Oh ya udah, mungkin saya sambil. Nah, ada suatu, walaupun ini blog, karena saya juga dulu memang membaca Sosiologi 79. Ini blog siapa ya? Sosiologi 79. Mungkin Ini menarik ya. Dia menyimpulkan pemikiran Muhammad Iqbal yang bercampur baur kan. Sebenarnya kan pemikiran Muhammad Iqbal ini tidak originalitas murni dari Muhammad Iqbal, tapi terpengaruh dari pemikiran barat seperti Whitehead, Bergson, Bertrand Russell dalam menjelaskan alam dan logika dalam kajian filsafat. Kemudian dari hal itu, karena dipengaruhi itu, dia membuat suatu buku dengan tema The Philosophical Test of the Elevation of Religion Experience, yang dalam buku ini menjelaskan atau memberikan suatu konsep atau yang disebut dengan teori dinamika. Teori dinamika ini berisi pemikiran atau didasari dari berbagai teori ilmu alam yang telah disampaikan oleh para tokoh dunia sebelumnya seperti Einstein, Newton dan sebagainya, sehingga Iqbal berkesimpulan bahwa dunia dalam tanda kutip pemikiran itu adalah dinamis. Nah ini kan yang menjadi ontologis, nanti munculnya dinamisme Islam. Kemudian Iqbal menjelaskan tentang arti pentingnya dinamika dalam hidup. Tujuan akhir setiap manusia adalah hidup, keagungan, kekuatan dan gairah. Mungkin ini yang disebut sama Pak Winda Budi tadi ya. Bukan Bapak Budi ya. Nah,
Nah, semua kemampuan manusia harus berada di bawah tujuan ini dan nilai segalanya harus ditentukan sesuai dengan kecakapan hidup yang dihasilkannya. Nah, teori dinamika Iqbal diawali dengan kesadaran bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan. Konsep inilah yang menjadi dasar teori dinamika Iqbal. Iqbal memperkenalkan konsep khudi atau sendiri yang timbul dari keinginan untuk membangkitkan umat Islam dan berpikir di atas inspirasi dari eksistensialis barat seperti Nietzsche dan para guru spiritual muslim yang memberikan kekuatan pada individu seorang muslim. Mungkin ini menjadi alasan Mas ya, mengapa harus ada pan-islamisme. Yang pandangan Anda adalah karena pesimis tadi ya. Sebenarnya cara berpikirnya Iqbal ya seperti itu. Kayak gitu. Dan dia tidak terlalu mencemooh barat kok. Nah, ada yang menarik. Maksud dinamis atau dalam dinamis itu Muhammad Iqbal itu dalam memahami dinamis secara etimologi atau secara arti itu dalam bahasa Inggris movement. Apa artinya movement? Pergerakan, sehingga mungkin menghasilkan tadi ya, kafir yang aktif lebih baik daripada muslim yang suka tidur mungkin. Karena itu sifatnya dinamika kan teorinya. Jadi bagaimana manusia harus 24 jam mungkin. Nah, dalam konsep Islam itu memberikan arti ijtihad. Ijtihad Mas. Kata inilah sebagai kunci dasar meskipun kata ini menjadi khas terminologi hukum Islam. Iqbal berkata, saya percaya bahwa kata ini orisinal dan dikenal dalam Al-Quran. Ya ini kalau dibaca semua nanti saya ikut lomba baca cerita ini. mungkin dibaca saja ya. Jadi itu sebenarnya ya yang perlu dikorek. Mengapa Muhammad Iqbal punya gagasan dinamisme Islam? Sehingga nanti bagaimana arahnya dan tujuannya kan menghasilkan sebuah epistemologi sebelum kita mencari aksiologisnya atau nilai-nilainya lah. Kita kan tidak perlu itu terakhir kan, terakhir dalam. Tapi biar kita tahu cara berpikirnya seperti ini ya. Sehingga menghasilkan pan-islamisme tadi, ego tadi kan. Tapi dasar dari cara berpikirnya itu yang penting kan kayak gitu. Memahami dinamis saja, Muhammad Iqbal itu secara bahasa itu kan movement ya. Pergerakan tadi. Apa movement kan pergerakan? Dari mana? Bergerak ya. Ya makanya teori dinamika kan ya. Kan arti dinamis itu kita sudah tahu kan kata kuncinya. Nah, dalam konsep Islam arti dinamis itu adalah ijtihad, itu mudahnya. Arti ijtihad tapi walaupun dipakai Gini secara loh, hukum. Kalau misalkan gini loh, mungkin kan Mbak Winda kan suka kebentur juga kalau belajar IKT kan sama hukum kan gitu. Lebih banyak tahu kan gitu maksudnya. Gini loh, kalau memang hasilnya jawabannya adalah ijtihad, maka pertanyaan sederhananya, pantaskah seorang membaharu disebut membaharu gara-gara jawabannya ijtihad dalam hukum? Saya bisa mengatakan ijtihad. Ya, tadi kayaknya belum selesai ya tentang sebuah retorika yang dibangun oleh Sir Muhammad Iqbal. Bagaimana memang lebih baik orang kafir yang gimana itu, yang aktif ketimbang orang Islam yang tidur, yang pasif kan ya. Cuman saya tuh melihat dilihat dari segi sastranya ya, kan juga seorang sastrawan, seorang Muhammad Iqbal ini. Ya relevan. Karena memang mengacu terhadap penjelasan Mas Idol tadi, bagaimana memang waktu itu Islam merupakan kaum yang tertindas lah istilahnya, minoritas seperti itu. Kenapa sampai keluar retorika seperti itu? Karena memang menggambarkan, karena memang sebuah sastra itu merupakan sebuah mimesis realita tiruan dari hal yang mungkin murni nyata dalam kehidupan. Karena memang waktu itu memang Islam kaum yang bukan tertindas,
kaum ya Allah, ya kaum minoritas kayak gitu. Apabila nanti tetap dalam satu negara di India, maka nanti akan ada gejolak, akan tingkat kedinamisan itu akan rendah gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya retorika itu berkembang dari nilai sastranya juga sebenarnya. Dari mimesis realita seperti itu. Oke, saya terimalah kalau itu relevan. Saya dulu ya, nanti tanggapi lagi. Ya, sekalian saya kasih kata kunci nih, takut dijawab kan eman gitu. Oke, saya terimalah retorikanya. Mungkin ketika masa Iqbal relevan lah. Kalau sekarang bagi saya gak relevan itu. Karena itu hanya istilah kata-kata doang, gak ada substansinya. Karena kalau itu substantif, maka Ahok pasti jadi gubernur gitu loh. Kan sama. Lah, karena istilahnya sama gitu. Gini, saya kasih terkait dengan hukum karena memang concern gitu maksudnya. Jangan jawab secara metodis sumbangsinya adalah Al-Quran, hadis. Iya, khusus saya secara metodis. Jangan jawab Al-Quran, hadis dan juga ijtihad. Kenapa? Karena itu selesai. Itu jawabannya Nabi ketika Mu'adz itu salah satu fakih hukum Islam ketika zaman Nabi ditanya bagaimana menyelesaikan satu masalah dalam lingkungan sosial umat Islam, pasti kembali ke Al-Quran. Kalau gak nemu di hadis, kalau gak nemu di hadis, ya saya pakai ijtihad saya pribadi. Bahkan konsep itu ada ketika zaman Rasulullah. Jadi jangan jawab itu secara pembaharu gitu, karena gak layak gitu disebut baharu. Itu sudah konsep dari Rasulullah ketika zaman Mu'adz. Itu hadisnya sahih. Itu hadisnya karena saya belajar itu di semester awal-awal dulu gitu. Jadi itu selesai. Kalau misalkan Muhammad Iqbal disebut pembaharu, maka Mu'adz itu lebih pembaharu daripada Muhammad Iqbal gitu. Jadi jangan jawab itu please gitu. Jadi jawab secara metodis yang kenapa Muhammad Iqbal disebut tokoh hukum Islam. Saya nggak terima itu masih sampai sekarang. Jangan dulu Kak. Nambah dulu ya. Biar lebih seneng membahas filsafatnya ini menarik Mas. Saya lari ke filsafatnya aja biar gak ke hukum Islam apa nanti bawa hadis saya bingung nanti kan. Dalam berbicara dinamisasi itu atau dinamika tadi yang saya baca itu Muhammad Iqbal itu kayak gini. Kalau mungkin dalam bahasa Arab mungkin karena kalau gak ditemu pakai ijtihad lah gak apa-apa atau pakai bahasa lain nanti dicari. Ketika kita melihat langit warna biru katanya itu ya. Itu kan dalam pikiran kita yang biru, bukan di langit yang biru, bukan objek yang biru. Enggak, bukan masalah lagu. Ini masalah cara berpikir dalam dinamika teori dinamikanya itu. Kita bicara pola pikirnya Muhammad Iqbal saja. Saya dari tadi itu kayak gimana saya memahami dinamisme yang sebenarnya kata saya. Saya cari dari arti pemahaman secara bahasa dinamis itu Iqbal mengartikan gerakan tadi, movement cuman ya. Kalau dalam Islam Dinamisme itu kata kunci kesadaran bukan gerakan. Makanya kan yang saya tuntut itu. Kalau dinamisme itu bukan Jangan salah paham semua ini. Aceh dulu saya lanjutkan ini pendapat saya ya. Enggak masalah. Enggak ini adalah contoh dinamika dari Syekh Muhammad Iqbal itu. Yang penting bergerak, ada gerakan dalam suatu pendapat tadi sehingga itu sekarang kayak gini Mas. Mungkin nanti Pak Waki juga mencari cocok loginya dengan filsafat barat ya. Ibarat saya melihat korek, mungkin saya mendefinisikan korek itu kan hanya alam pikir saya, bukan esensi yang ingin diberikan korek itu sendiri. Contoh, makanya kita sehingga berbeda-beda. Kata Mas Aril korek bla bla bla, kata Mbak Winda korek bla bla bla. Menurut referensi yang saya dapat intinya adalah dinamis, walaupun ada kesadaran tadi artinya saya memahami tetap movement ya, gerakan sesuai dengan teori dinamika yang tertuang dalam bukunya Philosophical tadi yang saya sebut itu, ada experience sesuai pengalaman Muhammad Iqbal.
Sehingga nanti ditarik dalam ranah agama. Tujuan akhir manusia dalam peran psikologisnya itu adalah menuju spiritual kayak gitu kan. Dan kayak gitu. Cara berfilsafatnya itu kayak gitu dan. Jadi kita melihat langit itu suatu benda, kita mendefinisikan biru kan itu dari alam pikir kita. Lah iya, dari pengamatan kita, dari indrawi kita gitu. Ya, dari indrawi kita masing-masing. Tapi kita kalau kata Muhammad Iqbal, kita tidak pernah tahu yang ingin disampaikan langit tentang warnanya itu sendiri. Sehingga dicarilah. Lah itu yang disebut dengan suatu kualitas. Pencariannya itu adalah nanti kualitas. Ada apa di balik kejiwaan langit? Ibarat saya memandang Banu, bahasanya itu kayak gini kalau bahasa lebaynya ya. Dalamnya lautan itu bisa apa? Bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang itu tidak bisa diukur kayak gitu. Kita bisa memberikan terminologi tentang Banu bla 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 tentang, tapi kita itu kan hanya alam pikir kita. Tidak bisa saya menangkap benar secara universal apa yang ingin disampaikan Banu yang sebenarnya. Maka dinamisasi di situ. Gampangnya kayak gitu. Lah, iya. Berada pada dalam ilmu fisika. Iya, dinamika. Iya, benda. Itu merujuk pada perpindahan antar benda. Itu. Oke, baik, cek. Saya selesaikan dulu dinamika untuk saya tanggap yang lain. Sebenarnya kalau kita mengacu pada kata, memang ada hukum dinamika. Maksudnya dinamika memang ada dalam istilah fisika. Cuman kita memahaminya secara umum, dinamis itu artinya bergerak, tapi tidak sesimpel itu. Iya, maksudnya begini, kan sudah saya singgung tadi. Saya kan tanya, kenapa kok Muhammad Iqbal buat dinamisme Islam? Biar kita tidak salah paham. Ontologisnya gimana kayak gitu? Yaitu dia terpengaruh dengan konsep fisika, makanya pengaruh dengan Einstein, Newton yang saya sebut tadi. Iya. Nah, memunculkan ketika memahami filsafat dari Bertrand Russell, Nietzsche dan sebagainya yang dia pelajari, membuat buku sendiri, maka punyalah teori namanya dinamika. Paham Mbak Winda? Masa saya ngasih tahu pemateri ini? Lah dari situ baru dikawinkan dengan memahami tentang agama sesuai dengan cara berpikirnya yang dia sudah pelajari melalui sains tadi, fisika tadi. Jadi sebenarnya gini Kak, yang saya tahu dia tidak memiliki kecenderungan berlebih di bidang fisika. Saya kurang tahu untuk karyanya yang berkaitan dengan fisika tadi, karena berarti kalau memang dia belum, maksudnya dia tidak menyinggung, maksudnya kalau dia menyinggung, maksudnya begini Kak, memang dia menyinggung atau mengapresiasi segala bentuk keilmuan, terutama dia menyinggung bagaimana Einstein, bagaimana teori-teori sekarang menggambarkan tentang keilmuan gitu. Jadi semuanya diapresiasi, tapi saya tidak menemukan, sebenarnya entah ini keterbatasan saya tidak menemukan dia mencetuskan atau menanggapi teori-teori fisika yang lain begitu. Bahkan jangan salah, di Iya, sini ya. Maka coba nanti baca Mbak Winda ya, cari referensi yang lain juga ya, biar nanti jelas. Iqbal itu dituduh seorang filsuf yang dipengaruhi oleh ide-ide Eropa. Iya memang Karena Kak. Tadi dia tapi bukan di membandingkan fisika. Yunani. Jangan nggak usah ke situ ya, nggak usah ke Iya, situ. iya, iya. Dinamika dalam Al-Quran ada nggak? Ya enggak ada itu Ya kan bahasa sudah, Indonesia, bicara Kak. fisika kita nggak usah mau pengaruh Enggak. dengan kita akui aja bahwa Iya. dinamika itu adalah konsep fisika, kan kayak gitu. Nah, ada apa dengan dinamisme Islam? Misal, Banu membuat suatu konsep tentang keislaman, memahami tentang gerak rotasi bumi misal. Oh, agama Islam itu ternyata berputar, misal. Dari A ke A lagi, karena cara berpikirnya memahami tentang bumi. Lah, Muhammad Iqbal ya, jadinya nanti rotasi Islam. Lah, kan saya cari dari tadi. Apa sih yang membuat kan tiga pokok pemikiran Muhammad Iqbal itu kan pan-Islamisme,
Satunya itu kalau nggak salah tentang ego-ego tadi yang dijelaskan tadi, duanya. Yang ketiganya itu baru dinamisme Islam. Saya cari, saya dulu pernah diajari kan tentang, kan dia juga bisa dikatakan seorang apa namanya dalam filsafat pendidikan Islam kan kayak gitu. Dalam aksiologis, kok bisa dia membuat dinamisme Islam itu? Sehingga kan dari tadi pertanyaannya, jangan-jangan dia pesimis kan, iya kan? Karena gak jelas kan ada apa akar dari dinamisme Islam. Buat pan-islamisme, jangan-jangan ketakutan imperialis dari apa? India, Inggris kayak gitu kan. Ada apa? Sebenarnya menuju gerak ke situ kan ada cara berpikirnya, tidak hanya kalau kata anu kan, kalau seperti itu mudah. Papua kenapa kita tidak lepas? Kan iya. Tapi Pak Jokowi tidak melepas Papua sampai hari ini kan ada cara berpikirnya. Bukan persoalan HAM lagi kan kayak gitu. Semua tahu bahwa itu adalah Papua punya hak untuk merdeka misalnya. Sekalipun Madura punya hak untuk merdeka. Tapi ada cara berpikirnya untuk tidak mengistilahkan merdeka secara konstitusional kan kayak gitu. Itu yang ingin saya jelaskan. Makanya saya lebih tertarik mendiskusikan akarnya, grassrootsnya itu ketimbang dari tadi apakah itu bapak hukum, apa bapak fisika, itu bagi saya gak masalah. Yang penting bagaimanapun gak ada sains Eropa, sains Islam bagi saya gak ada. Yang ada adalah ilmu pengetahuan umum misal kayak gitu. Cuma yang menjadi menarik, Muhammad Iqbal belajar filsafat, belajar fisika, belajar matematika dan belajar apapun, belajar tasawuf kan kayak gitu. Itu menjadi sehingga dijadikan konsepnya filsafatnya seperti ini, annya begini. Itu sudah biasa dalam keilmuan-keilmuan dunia-dunia keilmuan. Kalau kita lihat misal Bourdieu kemarin dalam fakta sosialnya dia pakai punya Weber, di dalam strata kelasnya pakai punya Karl Marx misal kan kayak gitu, pakai punya ini, dan kemudian dari cara dia belajar semuanya dijadikanlah satu konsep seperti ini. Makanya genealogi itu penting sebenarnya, bukan hanya siapa tadi yang disebut Mbak Indah itu, Amir siapa? Nah itu juga genealoginya sebenarnya yang Mir Mahmad itu adalah fansnya Syekh Ahmad Khan yang dari India. Jadi genealoginya ke sana. Dan nasionalisme juga saya sebut tadi itu ada keterkaitan bagaimana ia memahami pemikiran Nietzsche gitu. Jadi ada keterkaitan, ada keterpengaruhan di sana memang. Cuman kalau dipahami dinamika dan dinamisme itu sebuah gerak secara sederhana, secara gamblang, secara umum, maka memang kita pahami itu secara sederhana perpindahan gitu ya. Seperti itu, dan keterpengaruhan itu memang ada. Seperti tadi saya jemput ada Henry Bergson, ada Whitehead, ada juga mungkin yang disebut juga ada Bertrand Russell dan lain sebagainya. Itu yang menjadi apa yang saya gambarkan tadi, bagaimana ia melihat Eropa pada waktu itu. Misalkan tadi bagaimana potensi-potensinya, bagaimana dia tentang keilmuannya, makanya dia juga menyinggung bagaimana dia mengapresiasi penemuan-penemuan tentang alam semesta. Jadi semuanya spirit itu dia temukan di Eropa gitu. Makanya dia mengidealkan bahwa umat Islam itu mampu melihat, baik melihat alam semesta, melihat diri manusia, atau melihat sejarah di masa lalu dengan instrumen-instrumen tadi, rasio, indrawi, intuisi. Itu dengan menggunakan sudut pandang yang interdisipliner atau multidisipliner ini gitu. Supaya apa? Kita bisa menciptakan dengan pola pikir yang induktif, kita bisa menciptakan teori-teori sebagaimana kita dulu bisa menciptakan teori-teori baru gitu. Yang menginspirasi Eropa gitu. Itu sih Kak, yang saya pahami tentang tapi kalau tentang dinamisme sendiri, itu lahir memang dipengaruhi oleh filsafat egonya atau filsafat hudinya. Itu yang mempengaruhi lahirnya dinamisme, karena Iqbal sendiri menyebut bahwa filsafat hudi ini jika dikaitkan dengan secara praktis dan politis, ini melahirkan dinamisme Islam. Gitu. Jadi ini sifatnya sifat yang bersifat gerakan, itu melahirkan dinamisme Islam ini. Jadi dinamisme ini dipahami sebagai bagaimana umat Islam itu secara nyata itu bergerak dan aktif menciptakan. Makanya dia bilang intisari Islam itu gerak dan hukum Islam itu menciptakan, sehingga mendorong umat Islam untuk bergerak dan bisa menciptakan kehidupan yang baru. Itu lahirnya dari filsafat-filsafatnya gitu. Yang juga filsafatnya itu dipengaruhi oleh banyak hal.
Karena dia juga pernah belajar filsafat barat, dia pernah di Jerman, dia pernah di Inggris gitu. Jadi dia pergulatan pemikirannya di sana. Dan pengaruh-pengaruhnya juga di Arnold tadi, dia orientalis gitu. Tapi pengaruh Islamnya dia dapatkan dari gurunya yang tadi masih satu keilmuan dengan Syekh Ahmad Khan kalau nggak salah, dari India juga. Itu sih tentang bagaimana keterpengaruhan dan genealogi pemikirannya. Terus ya singgung juga yang paling tentang kafir muslim yang kafir yang aktif dan muslim yang tidur gitu ya. Saya melihatnya itu masih relevan, masih masih apple to apple kalau kita menggunakan sudut pandang geraknya. Jadi yang saya melihat yang menjadi indikator atau yang menjadi pembanding menurut saya, Iqbal itu memposisikan bagaimana geraknya, gerak dan kreativitasnya gitu. Jadi dia melihatnya di sana, dia mengapresiasi segala bagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana dia mengapresiasi ilmu kepengetahuan dan lain sebagainya. Dan salah satu konsepnya insan kamil, dia mengidealkannya adalah seseorang atau manusia yang dia bisa menggunakan semua potensinya untuk bermanfaat gitu. Dia bisa membangun kreativitas. Jadi kalau kita melihat Iqbal menggunakan indikator itu, maka masuk akal jika dia bilang dia lebih mengapresiasi gerak seorang manusia dibandingkan status keagamaannya, dan akan lebih baik. Itu kan seolah-olah kalau misalkan kita bawa kasusnya Ahok tentu berbeda gitu kan, karena kita mayoritas Islam di sini gitu kan. Jadi tidak satu-satunya, tidak menjadi pilihan terakhir gitu untuk kita memilih orang-orang muslim seolah tidak ada lagi gitu kan. Kita melihatnya dari segi bagaimana seseorang itu lebih bermanfaat, bagaimana lebih produktif dan kreatif gitu. Itu sih. Mungkin nanti tanggungan saya lengkapi dulu biar nanti disatuin gitu ya. Terus juga bagaimana tentang ini hukum sumbangsih gitu ya. Apa sebenarnya sumbangsih nyata pembaharuan Islam, kenapa sosok Muhammad Iqbal ini masuk dalam tokoh pembaharu? Saya rasa yang paling berarti itu adalah bagaimana filsafat Hudi dan dinamisme Islam ini. Kalau dalam hukum dia hanya menyinggung. Dia bilang saya sepakat dengan Abu Hanifah. Bagaimana ia menciptakan sebuah hukum, dia ada istilah istihsan di situ. Dia tidak membuat gagasan-gagasan baru. Cuman dia mengidealkan bahwa sama seperti tokoh-tokoh pembaharu Islam yang lainnya, bahwa bagaimana seharusnya hukum Islam itu lebih terbuka, bagaimana hadis itu lebih dipahami secara kontekstual. Itu sih. Dan juga saya tidak tahu ini pendapatnya Iqbal atau pendapatnya Iqbal atau bukan. Itu dia ada pembedaan antara dia sepakat dengan tajdid, mungkin sudah ada konsep pembaru sebelumnya. Terus tentang ijtihad ada sunnah tasyri', ghairu tasyri' gitu kan. Bagaimana yang mana yang ikuti, yang mana yang enggak. Terus mengenai ijtihad apa ini ya, saya lupa. Ijtihad di sini ada tapi saya tidak tahu ini pemikirannya atau metodenya dari Iqbal atau sudah ada sebelumnya. Ada syar'i, akli, ada juga apa ini? Ijtihad. Apa ini ya? Tapi kalau di bidang Al-Qur'an, hadis dan hukum dia tidak membuat metode-metode itu. Dia hanya menawarkan gagasan gitu. Makanya dinamisme Islam dia hanya sebuah paham yang mendorong supaya umat Islam lebih bergerak. Dengan tadi, mungkin kalau aksi nyatanya kita bisa lihat dari Pakistan tadi. Tapi selain itu hanya berbentuk gagasan-gagasan. Itu sih. Oke, saya tanggapi kenapa nggak apple to apple? Karena harusnya perbandingannya Islam yang pintar lebih baik daripada non muslim yang pintar gitu. Jadi apple to apple, sama-sama kalau pintar. itu jelas Makanya gitu loh, maksudnya karena begini. gini, terminologi agama dan terminologi kognitif itu berbeda ranahnya gitu. Jadi kalau misalnya itu dijadikan perbandingan itu sangat tidak relevan gitu. Makanya ketika saya di awal saya bilang latar belakang dia melihat Eropa, dia melihat muslim lebih terbelakang. Apakah gara-gara pemikiran agamanya? Nah, gitu bukan maksudnya Barat itu lebih maju dibandingkan umat Islam. Maka dari situ tuh sudah jelas bagaimana indikator yang kacamata yang digunakan Iqbal itu bukan dari muslim. Apakah gara-gara Islamnya? Gara-gara apanya? Bukan, tapi lebih kepada gerakannya, kreativitas, inovasinya. Kenapa menggunakan istilah Islam di situ? Karena nggak cocok gitu maksudnya. Harusnya dia gunakan saja Pakistan. Justru itu gitu. justru lebih ngena. Kenapa? Gini. Itu justru lebih ngena. Kenapa? Realitas sekarang Barat kafir gitu ya. Maksudnya pada waktu latar belakang Iqbal membuat dinamisme ini, dia melihat bahwa orang kafir Barat
itu lebih maju. Berarti kafir yang aktif lebih baik dibandingkan muslim yang tidur. Kita inisialkan dengan bagaimana kondisi umat Islam gitu. Jadi saya melihat itu kayak quotes bagaimana secara sederhana dia menggambarkan kondisi saat ini gitu. Makanya seharusnya harus ada muslim yang aktif gitu sih. Makanya solusinya muslim aktif. Kayak gitu sih. Ya Oke lah, maksudnya saya sederhana. pergi dari situ karena tidak menarik bahas kata-kata juga. Oke, selesai. Oke. Lanjut. Gini loh. Jadi kenapa Iqbal itu disebut baharu? Apa ide pokoknya? Ini pokoknya tadi yang Sederhana jawabnya apa gitu? Ide pokoknya dua apa? tadi. Yang saya Apa? baca sih tentang filsafat Hudi. Filsafat Hudi dia menyinggung banyak hal. Apa? Filsafat Hudinya. Filsafat Budi yang katanya kesadaran. Budi. Apa intinya filsafat Budi? Dia menyinggung tentang ego. Ya apa isinya? Kan sudah saya singgung Ya, tentang tadi. kesadaran itu tadi kan? Dan kesadaran sebenarnya filsafat itu bukan tentang kesadaran. Oh iya, saya perlu garis bawah itu. Dinamisme itu bukan kesadaran. Dinamisme itu gerak gitu ya. Jadi, tapi kalau filsafat ego, dia Oke. lebih ke kesadaran memang, tapi itu yang Oke. menjadi landasan ke bergerak tadi. Oke, saya uji Gitu. sekarang. Saya uji karena dua kata kunci itu makanya kan Muhammad Iqbal sebut baharu. Kesadaran itu gak relevan dibahas ketika era 1920 karena makanya itu karena sebelumnya sudah dibahas oleh Sayyid Amir Khan, Sayyid Ahmad Khan dan juga Sayyid Amir Ali. Itu selesai dua itu. Harusnya Iqbal memberikan konsep yang lebih keterbarukan yaitu dinamisme secara bergerak. Oke, saya uji secara bergerak tadi. Secara gerakan apa sumbangsi produk dinamisme dari Muhammad Iqbal? Kalau negara yang dipilih adalah Islam itu suatu kemunduran. Karena di era 1920 kita masuk dalam sistem negara positivisme. Kata kunci positivisme itu adalah pluralisme. Pluralisme kalau masuk dalam konstitusi disebut sebagai nasionalisme. Kalau menggunakan negara keislaman, maka kita akan kembali kepada peradaban yang dulu. Jadi bergeraknya mundur, gitu loh. Oke, bergeraknya oleh karena apa? Ketika itu menjadi Republik Islam Pakistan, kemudian diganti sekarang menjadi Republik Pakistan, kelihatan mundurnya gitu. Sekarang kan sudah diubah, kelihatan mundurnya gitu. Jadi dinamisme apa yang sumbangsi dari Muhammad Iqbal? Saya minta pertanggungjawabannya itu mungkin. Selain itu mungkin ada jawaban lain gitu mungkin. Oke. Oh, iya. Tadi sumbangsi ya, sumbangsi yang paling berarti. Atau dinamisme produknya apa gitu. Kalau saya melihat di Iqbal, dia tidak menawarkan metodis tadi saya katakan tadi, saya ulangi. Bukan tidak hanya hukum. Tapi secara dinamisme yang saya lihat bagaimana ia menciptakan bagaimana landasannya dan nasionalisme wilayah tadi. Yang paling nyata itu hanya berdirinya Republik Pakistan. Dan kenapa ada pergeseran itu? Saya akui saya belum tahu. Apakah itu masih ada Muhammad Iqbal? Karena Muhammad Iqbal tidak memerintah Pakistan. Dia langsung berikan kepada muridnya yaitu Ali Jinnah. Muhammad Iqbal wafat tahun berapa? Tahun 19 saya lupa. Sebentar. Sebentar dulu kak. Saya nimbrung ya, sambil lalu mencari wafatnya daripada capek-capek nunggu ya. Cepet banget. Saya jujur dari tadi kan Mbak Winda pernah ditanya Mas Haril ya, apakah itu inklusif apa tadi? Eksklusif. Eksklusif itu gimana maksudnya, Mas Haril? Tertutup ya. Saya membaca jurnal barusan yang diterbitkan oleh UGM terkait pandangan filosofis Muhammad Iqbal. 3 poin. Poin terakhir itu, poin terakhir itu pengaruh Iqbal. Poin kedua itu konsep baik menurut Muhammad Iqbal, dia tidak membawa agama. Sekalipun dari barat, kalau itu baik dalam pergerakan manusia, itu silakan diadopsi, diapresiasi bahasanya. Makanya oleh karena itu kan saya sebut Iqbal tidak punya pendirian kan. Cuma jadi, kamu kok langsung kayak gini? Kata kawan saya yang di pinggir ini, tadi dia bilang bahwasanya berbicara masalah baik buruk itu semuanya baik meskipun tidak membawa agama, gitu ya, betul ya? Oke. Saya sekarang tarik kepada salah satu konsep inti dari seorang Muhammad Iqbal tentang insan kamil. Munculnya insan kamil ini adalah reaksi dari gagasan Friedrich Nietzsche
tentang Übermans, bahwasanya kata Friedrich Nietzsche, manusia yang ideal itu adalah manusia yang tidak terkungkung oleh jeratan Tuhan, agama, dan teks-teks dogmatis, sehingga kemudian dia bisa menciptakan kreativitasnya sebebas mungkin. Nah, tapi ini dikritik habis-habisan oleh seorang Muhammad Iqbal, bahwasanya tidak seperti itu. Karena yang dikritik itu kenapa? Yang dikritik itu adalah karena di situ Friedrich Nietzsche kayak semacam mengesampingkan peran agama dan Tuhan. Ini salah satu bukti bahwasanya baik benarnya yang dikatakan oleh Iqbal itu dia masih relevansikan dengan unsur-unsur agama dan ketuhanan. Tidak berarti dia melepaskan hal itu semua. Jadi seperti itu. Karena Anda itu memotong perkataan saya. Belum selesai diambil mic-nya kan ya. Lanjut aja gak apa ya. Kayak gini Pak Fakih ya. Muhammad Iqbal itu mengajak umat Islam ya. Karena saya baca jurnal itu gak perlu isinya, abstraknya saya sudah paham ke semuanya, ke isi-isinya juga paham sampai penutupnya. Cuma jangan adegan ini jangan ditiru ya karena berbahaya. Dalam abstraknya itu kalau ini saya baca di jurnal OGM ya. Umat Islam Muhammad Iqbal itu mengajak umat Islam untuk berpikir atau menerima pemikiran segalanya yang baik sekalipun ya tidak ada sangkut pautnya dengan agama misal, tapi ada tapinya Pak. Kalau dia Muslim, ini kalau bicara manusia ya semuanya kan universal baik, tapi ketika bicara agamawan maka kalau dengan Muslim harus didialogkan dengan pandangan Al-Quran. Makanya kan Muhammad Iqbal itu terkenal dengan filsuf yang membenturkan. Kalau pakai punya Hegel mungkin ya filsafat Yunani dan teks agama itu sering dibentur-benturkan sehingga membuat suatu kesimpulan begini kayak gitu ya, paham ya. Iya, umat Islam itu pemikirannya harus terbuka. Kata Muhammad Iqbal, umat Islam itu harus terbuka pemikirannya. Harus menerima segala sesuatu yang baik sekalipun itu dari barat ya. Nah, nanti ketika dia mencapai sesuatu dalam ranah spiritual maka harus didialogkan dengan pandangan Al-Quran. Karena Muhammad Iqbal menganut tadi sumber pengetahuan itu akal akal indrawi, intuisi kayak gitu kan. Itu Mas ya, beda dengan Nietzsche. Nietzsche itu dulu kawan saya, tapi dia melenceng. Itu sebenarnya. Maka dari tadi kan yang dibahas eksklusif berarti ya. Tapi ternyata setelah di lambat laun ditemukan bahwa ternyata Muhammad Iqbal tidak eksklusif gitu kan. Bahkan saya tadi baca juga kata Muhammad Iqbal, gak ada tuntutan umat Islam itu untuk membentuk negara kan. Membentuk bangsa itu gak ada tuntutan kan? Karena pada dasarnya manusia itu di dalam Al-Quran diciptakan sesuai dengan ras untuk lita'arofu, bukan diciptakan bernegara-negara kayak gitu, sehingga gak perlu membuat negara Islam. Makanya saya sebut dari tadi justru bacanya itu kebaliknya Kak. Tokoh yang labil Justru gitu. saya membacanya Iqbal ini dia tidak melihat seorang itu dari rasnya. Dia sangat menolak maksudnya pengelompokan berdasarkan ras. Dan ta'arufu itu dengan ada konsep ta'arufu dia tidak pernah melihat ras karena untuk saling mengenal. Maka kata Muhammad Iqbal, gak penting sebenarnya membuat istilah negara Islam. Kenapa? Karena itu gak ada tuntutan dalam Al-Quran. Seandainya ada negara Islam li ta'arufu, negara non-Islam misal, baru itu dibentuk. Karena yang dibentuk adalah qabail bangsa-bangsa, suku-suku kayak gitu ya. Bukan secara politis. Maka maka kata Muhammad Iqbal lebih baik antar ras itulah yang dijunjung untuk
mencapai suatu toleransi, misal keterbukaan, keterkaitan. Justru Dari kan tadi kan gini. seakan-akan Muhammad Iqbal itu penganut apa? Negara Islam apa tadi ISIS ya ISIS tadi ya kata siapa tadi itu kata dia saya kata ISIS itu oh iya kata sekarang kan Muhammad Iqbal itu seperti itu. Anda sadar enggak ya ternyata enggak Justru kan gini, ketika tidak ada tuntutan secara normatif, maka konsep dinamisme itu memiliki power penuh untuk menguasai suatu pemikiran manusia gitu maksudnya. Jadi misalkan dalam konstitusi misalkan tidak ada anjuran mendirikan satu agama yang berlandaskan agama, tidak ada anjuran, maka itu adalah pilihan. Iya, maka itu adalah pilihan mau dirikan atau tidak. Maka yang dipilih oleh Muhammad Iqbal dengan pendekatan dinamisme itu adalah konsep suatu negara dengan berlandaskan agama itu karena dari awal adalah pilihan. Karena pilihan, maka konsep dinamisme itu ada di sini secara penuh gitu. Jadi makanya konsep negara Islam. Saya sedikit klarifikasi sepertinya simpang siur terkait dengan tadi saya nyebutin berubah dari negara Republik Islam Pakistan ke negara Republik Pakistan. Tapi nanti saya cari lagi. Intinya gitu. Intinya apakah dinamisme gerakan itu kalau bagi saya itu kemunduran gitu maksudnya. Kalau melihat dari era positivisme ketika itu. Jadi bagaimana tanggapannya gitu maksudnya? Kalau dibilang kemunduran sebenarnya, makanya saya bilang tadi masa lalu yang dibilang kita kembali kepada pemahaman masa lalu gitu. Itu yang perlu kita telusuri masa lalu yang mana karena peradaban Islam panjang begitu. Cuman di situ yang disebut itu adalah pada masanya Rasulullah dan sahabat dalam arti pemahamannya. Jadi yang diinginkan Iqbal itu bukan bagaimana peradaban secara konstruk sama dengan masa lalu di masa peradaban Islam sebelumnya, tetapi lebih ke bagaimana pemahaman Islamnya. Dan mengenai pembentukan Pakistan, salah satunya juga mungkin disinggung tadi waktu saya ke kamar mandi ya. Itu juga ada faktor politis karena waktu itu India sedang diserang Inggris gitu. Makanya pada sidang meja bundar yang kalau nggak salah di India, ketika dia menjabat presiden Liga Muslim, dia mencetuskan gagasan untuk membentuk negara itu, negara Pakistan itu. Ketemu Kak 1938 dan Pakistan itu 19 April 1938 itu meninggalnya Iqbal. Dan juga tadi apa lagi yang belum saya jawab ya. Dan Pakistan sendiri itu bukti bahwa dia tidak inklusif, ada yang bilang bahwa dari nama Pakistan pun itu diambil dari dari daerah-daerah yang ada di situ gitu. Jadi bagaimana mereka menyatukan, karena idealnya menurut Iqbal mereka disatukan oleh karena agama gitu sih. Lah itu justru kan mengambil nama dari kata-kata daerah itu kan tidak mewakili Islam secara simbolik gitu. Tapi mewakili bagaimana kekuatan India pada waktu itu. Maksudnya begini, waktu pembentukan negara Pakistan itu juga ada perwakilan dari negara-negara atau wilayah-wilayah di luar Pakistan. Maksudnya secara India ada Hindu dan lain sebagainya. Makanya pembentukan negara Pakistan tidak hanya secara ideal untuk membentuk aturan yang sama itu aturan agama, tapi juga karena faktor sosial politis gitu. Itu sih yang saya pahami. Oke. Mungkin terakhir saya sebenarnya penasaran ketika Pakistan baru jadi negara Islam, Republik Islam, apa yang terjadi kepada dia sehingga progresivisme Islam itu ada dalam Pakistan sesuai dengan cita-cita yang diemban oleh Iqbal gitu maksudnya. Cuman itu entah terjawab di masa Iqbal atau terjawab ketika masanya Ali Jinnah, karena kan wafatnya kan 38 sedangkan Pakistan kan 47. Entah gagasan Iqbal pernah ada secara konstitusi terkait dengan negara Islam kan nggak mungkin. Soalnya kan negara Islam pasti penghuninya juga non Muslim. Intinya kan syariat Islam. Apakah pembaharuan sebenarnya itu yang lebih menarik sebenarnya terkait dengan karena dinamisme Islam Muhammad Iqbal itu pastinya larinya ke Pakistan akhir-akhirnya. Jadi apa yang terjadi di Pakistan ketika itu? Itu menarik sebenarnya. Cuman gak relevan mungkin kalau ditanya ketika masanya Iqbal. Atau ada nggak sih gagasan yang Muhammad Iqbal terkait dengan konstitusi Islam yang progresif? Ada di Pakistan gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya lihat gagasan ini setelah Iqbal cuman menyumbang gagasan. Dia hanya menyumbang gagasan, tapi setelah itu dia pasrahkan kepada Ali Jinnah. Dia tidak ikut berperan dalam pembuatan konstitusi dan lain sebagainya. Bahkan di masa-masa terakhirnya dia justru lebih cenderung kepada sastranya.
kepada maksudnya kepada syair-syairnya. Dia lebih cenderung ke sana, tidak mentindaklanjuti atau memfollow up bagaimana konstruk-konstruk, bagaimana secara legal atau secara aturan-aturan formal yang nanti digunakan untuk membentuk negara Pakistan. Saya rasa seperti itu. Dia hanya menyumbang gagasan. Makanya Ali Jinnah pun bilang bahwa lahirnya negara Pakistan itu ada inisiasi atau ada merupakan salah satu dari gagasan Iqbal, itu saja gitu. Selain itu, saya rasa itu sudah kewenangan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Saya rasa itu sih. Tetapi tetap mungkin ini closing statement ya. Iya ya, closing statement ya. Gak usah deket-deket gini. Apa kak masih? Masih ada kak? Dari tadi saya membaca literatur terkait dengan Muhammad Iqbal yang berbahasa Indonesia. Itu rata-rata hanya sekedar copy paste, rata-rata. Jadi saya melihat dari antara satu literatur dengan literatur yang lain, itu bahasanya sama dan bahkan ada yang jiplak gitu. Nah, kemudian saya punya inisiatif untuk membaca Muhammad Iqbal dari literatur bahasa Inggris ya tadi. Ada inspirasi kayak gitu. Nah, terus ternyata ada salah satu link. Ya ini emang kayaknya punya internal pihak Pakistan, entah itu orang-orang Pakistan atau lain sebagainya. Ada salah satu keresahan orang-orang sana, keresahan terhadap Muhammad Iqbal. Keresahannya itu adalah terkait sikap demokratis. Nah jadi kalau kata mereka, Iqbal ini cenderung memiliki sikap ambivalen terkait demokratis. Itu yang masih menjadi PR Muhammad Iqbal kata orang-orang sana. Sebenarnya di sisi lain Iqbal ini sangat menolak demokrasi. Tapi di sisi lain juga demokrasi ini menjadi salah satu indikator kemajuan suatu hal gitu. Nah, tapi di sisi lain Iqbal ini juga menghendaki demokrasi, tapi demokrasi Islam. Nah, ya itu, makanya saya bingung. Demokrasi Islam ini seperti apa gitu. Karena ketika kita berbicara masalah demokrasi, intinya dari rakyat ke rakyat dan untuk rakyat gitu kan. Nah, ini minta penjelasannya saya. Kalau mengenai cek kamera, ya pas ini terakhir ya, closing statement. Jadi bicara tentang demokrasi atau paradoks-paradoks dalam pemikiran Iqbal sendiri, saya melihatnya memang ada beberapa yang masih belum jelas karena sifatnya dia hanya wacana dan gagasan gitu. Mengenai demokrasi sendiri saya masih belum baca sih Kak, mengenai sejauh itu, maksudnya sejauh bagaimana. Iya kan jujur sini Kak. Sebenarnya saya bukan Iqbal, saya hanya membaca, menggambarkan. Lanjut ya. Jadi tentang demokrasi sendiri saya belum tahu sejauh itu bagaimana demokrasi, bagaimana Iqbal menjelaskan tentang demokrasi. Karena yang saya baca itu hanya berkisar kepada bagaimana ia mendorong ke dinamisme Islamnya, bagaimana ia mendorong gerak dan bagaimana umat Islam itu harus begini begitu gitu kan. Tidak ke bagaimana konstruk mengenai sebuah negara idealnya seperti apa dan bagaimana penerapannya. Cuman yang saya tahu cuman dia mengidealkan sebuah republik begitu. Makanya dalam salah satu yang juga saya kutip dari artikel berbahasa Indonesia, dia menyebut bahwa Islam itu harus bersatu nanti akan ada republik-republik umat Islam dan Pakistan adalah salah satunya gitu. Republik yang menjadi salah satunya. Jadi dia mengidealkan hanya berbentuk republik, tidak sejauh bagaimana penerapan atau keterlibatan dari masyarakat. Cuman kalau kita flashback bagaimana dia mengidealkan masa lalu, maka bisa jadi begitu. Maksudnya bisa jadi ia mengidealkan demokrasi ketika bagaimana musyawarah dan lain sebagainya. Pun bagaimana ia membentuk negara Pakistan itu juga hasil dari meja bundar konferensi yang sedemikian itu. Nah, saya kurang tahu itu Kak. Cuman yang saya tahu dia hanya menolak nasionalisme kewilayahan tadi. Nah, saya kurang tahu kalau masalah demokrasi dari Barat. Cuman dia mengidealkan kita merujuk kepada bagaimana penerapan Islam di masa lalu gitu sih. Itu sih Kak. Kalau di masa lalu ya sebenarnya memang musyawarah. Mungkin istilahnya aja musyawarah gitu. Untuk dibawa untuk diislamkan gitu misalnya. Mungkin itu. Dan closing statement dari saya.
sebenarnya kalau ditanya kenapa Muhammad Iqbal ini menjadi sosok pembaharu Islam, maka tentu kita tidak bisa mengelak bahwa ada keterlibatan atau ada istilahnya ada dorongan-dorongan bagaimana Iqbal mengidealkan bahwa sebagai seorang umat Islam kita harus punya kita harus bergerak, kita harus melepaskan atau menyelesaikan atau menggubrak kejemuran yang ada dalam tubuh umat Islam saat ini. Tentunya juga dengan cara bagaimana kita mengembangkan keilmuan yang kita punya, bagaimana kita juga membaharui pemikiran Islam yang ada, baik dari segi hukum maupun dari segi sosial. Dan juga dari situ melalui sumber-sumber yang kita punya, baik indrawi, rasio maupun intuisi, dan juga dengan kita kembali kepada teks otoritatif, itu juga kita bisa melihatnya dengan pendekatan yang lebih kontekstual, dengan keilmuan yang multidisipliner. Karena juga menurut Iqbal, kita umat Islam kita harus berbangga diri atau memiliki motivasi atau tidak harus insecure istilahnya, atau tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan barat. Karena kita sama-sama punya potensi yang sama. Sehingga bagaimana kita bisa bergerak dan menciptakan kehidupan yang baru atau peradaban-peradaban yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan atau kesilapan atau kekurangan referensi dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.